Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat serta salam kami curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan tentang pendekatan konstruktivitas psikologi pendidikan dan bimbingan. Yang sama Ibu Triana Lestari, MP. Perkenalkan, nama saya Sheila Juliana. Dari kelompok 2 menjelaskan tentang pendekatan konstruktivitas sosial bersama Regita Puspitasari, Rizka Rahmat, dan Anur Farida. Materi pertama akan dijelaskan oleh Regita Puspitasari. Baik, yang pertama adalah pengertian konstruktivis sosial, merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa lebih aktif dibandingkan partisipasi guru, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide dengan kerangka berpikir yang telah dimilikinya. Hakikat pendekatan konstruktivis sosial menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi merekonstruksikan atau membangun pengetahuan dan keterampilan baru lewat fakta-fakta atau proposisi yang mereka alami dalam kehidupannya. Keterlibatan dengan orang lain menciptakan kesempatan bagi siswa untuk mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman mereka ketika mereka dihadapkan pada pemikiran orang lain dan ketika mereka berpartisipasi dalam menciptakan pemahaman bersama. Next. Ada teori konstruktivis sosial menurut Jean Piaget. Kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Proses tumbuh dan berkembangnya pengetahuan melalui pengalaman. Dalam pendekatan konstruktivis kognitif menurut Piaget ini, siswa membangun pengetahuan dengan mengatur, mengubah, dan reorganisasi pengetahuan dan informasi sebelumnya, menekankan bahwa guru harus memberikan dukungan kepada siswa untuk bereksplorasi dan mengembangkan pemahaman. Next. Ada teori konstruktivis menurut Lev Vygotsky. Perolehan kognitif individu terjadi pertama kali melalui interpersonal, interaksi dengan lingkungan sosial, intrapersonal atau internalisasi yang terjadi dalam diri sendiri. Isi dari pengetahuan ini dipengaruhi oleh kultur tempat di mana peserta didik itu tinggal, yang berhubungan dengan bahasa, keyakinan, dan keterampilan. Guru harus menciptakan banyak peluang bagi peserta didik untuk belajar dengan membangun pengetahuan secara bersama-sama, baik dengan guru maupun dengan teman sebaya. Vygotsky juga berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Baik menurut Piaget maupun Vygotsky, model guru berfungsi sebagai fasilitator dan pemandu daripada direktur dan pembentuk pembelajaran anak-anak. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Asnamati Lutfiah. Dalam teori Langer tahun 2009 dipaparkan bahwa situasi cognition ini adalah asumsi penting dalam pendekatan konstruksi sosial yang merujuk pada gagasan bahwa pemikiran terjadi dalam konteks sosial dan fisik. Dengan kata lain, pengetahuan tertanam dan terhubung dengan konteks di mana pengetahuan berkembang. Next. Baik, selanjutnya ada guru dan teman sebagai kontributor bersama pada pembelajaran siswa. Next. Ini akan dijelaskan oleh Sana Nur Farida. Yang pertama ada scaffolding atau perancah. Maksud perancah di sini yaitu sebagai teknik pengajaran yang sesuai tingkat dukungan guru dan pada sesi pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Teknik ini bertujuan agar guru dapat menyesuaikan tingkat dukungan atau bimbingan yang diberikan kepada siswa. Pada teknik ini, apabila siswa kesulitan dalam memahami materi, maka akan mendapatkan bimbingan yang lebih. Tapi apabila siswa sudah bisa menguasai materi, maka guru akan mengurangi dalam memberikan bimbingannya. Dengan meningkatkan kompetensi siswa, guru kurang memberikan bimbingan. Yang kedua, ada pelatihan kognitif.
Pada istilah pelatihan, pasti diperlukan pembelajaran yang aktif. Pelatihan kognitif bertujuan untuk memperluas dan mendukung pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Dalam pelatihan kognitif, guru sering mencontohkan sesuatu yang mudah untuk siswa, sehingga guru dan teman sebaya hanya memberikan dukungan untuk mendorong siswa dalam mengerjakan tugas secara mandiri. Jadi, bisa disimpulkan dalam pelatihan kognitif ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dibandingkan dengan guru dalam proses pembelajaran. Next. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Aris Jarwadi. Bimbingan belajar. Bimbingan belajar dapat terjadi antara orang dewasa dan anak atau antara anak yang lebih terampil dan anak yang kurang terampil. Bimbingan belajar individu adalah strategi efektif yang menguntungkan banyak siswa, terutama mereka yang tidak berhasil dalam suatu mata pelajaran. Next. Program bimbingan belajar sukses untuk semua dikembangkan oleh Robert Slavin dan rekan-rekannya, meliputi yang pertama, program membaca sistematis yang menekankan ponik, pengembangan kosakata, dan menceritakan kembali dalam kelompok kecil. Selanjutnya ada periode membaca 90 menit setiap hari dengan siswa di kelas 1 sampai kelas 3. Dikelompokkan kembali ke dalam kelompok kemampuan lintas usia yang homogen. Bimbingan 1-1 dalam membaca oleh guru bersertifikat terlatih khusus yang bekerja secara individu dengan siswa yang membaca di bawah tingkat kelas. Selanjutnya ada penilaian setiap 8 minggu untuk menentukan kemajuan membaca siswa, menyesuaikan penempatan kelompok membaca, dan menetapkan bimbingan belajar jika diperlukan. Selanjutnya, pengembangan profesional untuk guru dan tutor, yang mencakup pelatihan dan panduan selama 3 hari di awal tahun ajaran. Kemudian pelatihan lanjutan sepanjang tahun. Selanjutnya ada tim dukungan keluarga yang dirancang untuk memberikan pendidikan orang tua dan mendukung keterlibatan keluarga di sekolah. Selanjutnya ada teman sebaya. Teman sebaya adalah teman sekelas. Teman sebaya lintas usia biasanya bekerja lebih baik daripada teman sebaya usia. Rekan yang lebih tua lebih mungkin untuk menjadi terampil daripada rekan seusia, dan dibimbing oleh teman sekelas yang seusia lebih cenderung mempermalukan siswa dan menyebabkan perbandingan sosial yang negatif. Teman sebaya melibatkan siswa dalam pembelajaran aktif dan memungkinkan guru kelas untuk membimbing dan memantau pembelajaran siswa saat dia bergerak di sekitar kelas. Selanjutnya ada bimbingan sejawat online. Bimbingan sejawat online semakin banyak digunakan di sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Bimbingan sejawat online biasanya dimulai dengan guru melibatkan siswa dalam les online. Kemudian, karena siswa memperoleh lebih banyak pengalaman dalam bekerja sama secara online, beberapa kegiatan bimbingan belajar online dilakukan oleh siswa yang terlatih dan berpengetahuan. Selanjutnya ada strategi pembelajaran berbantuan teman. Anak-anak membutuhkan bantuan pada keterampilan khusus dan yang paling tepat untuk membantu anak-anak lain belajar keterampilan pada berbagai kegiatan yang mengatasi masalah yang mereka alami. Pasangan diganti secara teratur sehingga ketika siswa mengerjakan berbagai keterampilan, semua siswa memiliki kesempatan untuk menjadi pelatih dan pemain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Rizky Ramdhani. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif terjadi ketika siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk saling membantu mempelajari. Pembelajaran kooperatif semakin banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk meningkatkan pembelajaran dan keterampilan siswa, kelompok belajar kooperatif bervariasi dalam ukuran, meskipun 4 adalah jumlah khas siswa. Dalam beberapa kasus, kooperasi pembelajaran dilakukan secara berpasangan. Ketika siswa ditugaskan untuk bekerja di kelompok kooperatif, kelompok biasanya tetap bersama selama seminggu atau berbulan-bulan. Tetapi kebanyakan kelompok seperti setiap siswa hanya biasanya mempelajari bagian dari unit pengetahuan yang lebih besar dan kemudian mengajarkan bagian itu kepada kelompoknya.
Ketika siswa mengajarkan sesuatu kepada orang lain, mereka cenderung mempelajarinya lebih dalam. Next. Penelitian tentang pembelajaran kooperatif. Para peneliti telah menemukan bahwa kooperatif pembelajaran dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan prestasi, terutama ketika dua kondisi terpenuhi. Yang pertama, hadiah grup dihasilkan. Berapa jenis pengakuan atau penghargaan diberikan kepada kelompok sehingga anggota kelompok dapat merasakan bahwa itu adalah kepentingan terbaik mereka untuk membantu belajar. Yang kedua, individu. Individu dimintai pertanggungjawaban. Beberapa metode untuk mengevaluasi siswa kontribusi individu seperti kuis atau laporan individu perlu digunakan. Next. Peningkatan motivasi untuk belajar adalah hal biasa dalam kelompok kooperatif. Motivasi yang lebih intrinsik untuk belajar aljabar konsep ketika mereka berada dalam konteks pembelajaran kooperatif daripada individualistis. Saling ketergantungan dan mengajar teman sebaya. Saling ketergantungan dan mengajar teman sejawat pembelajaran kooperatif juga mendukung motes meningkatkan saling ketergantungan dan koneksi dengan siswa lain. Next. Jenis tugas di mana pembelajaran kooperatif bekerja terbaik. Lakukan beberapa jenis tugas bekerja lebih baik dalam kerjasama, upaya kolaboratif, dan lainnya lebih baik, dasar individu. Para peneliti telah menemukan bahwa pembelajaran kooperatif diterapkan tanpa imbalan memiliki sedikit manfaat dalam hal tugas-tugas sederhana seperti belajar hafalan, menghafal, atau matematika dasar, tetapi menghasilkan hasil yang lebih baik dengan yang lebih kompleks. Next. Menciptakan komunitas koperasi, komunitas sekolah, terdiri dari dosen, staf, mahasiswa, orang tua, dan orang-orang di lingkungan sekitar. Next. Pendekatan pembelajaran kooperatif, sejumlah pembelajaran kooperatif. Terlibat dalam kegiatan lain yang bermanfaat bagi kelas secara keseluruhan. Ruang kelas antar ketergantungan juga dapat terstruktur melalui membagi sumber daya, seperti memiliki kelas menerbitkan buletin di mana setiap kelompok kooperatif berkontribusi satu artikel. Dalam kasus kelas yang mempelajari geografi, langit-langitnya berubah menjadi peta dunia yang besar. Kelas dibagi menjadi 8 kelompok kooperatif. Setiap kelompok diberi lokasi geografis untuk melakukan laporan. Kelas kemudian merencanakan jadwal perjalanan untuk mengunjungi ke-8 tempat tersebut. Benang digunakan untuk menandai perjalanan mereka ketika mereka tiba di setiap tempat. Kelompok yang sesuai mengirimkan laporannya tentang lokasi tersebut. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya Nurinasri Fitriani, yaitu materi penyusunan pekerjaan kelompok kecil. Yang pertama penyusunan grup atau composing. Yang pertama penyusunan grup atau composing the group. Dalam penyusunan grup, salah satu caranya dengan pendekatan pembelajaran kooperatif menggunakan pengelompokan heterogen. Alasan dibalik pengelompokan heterogen adalah bahwa hal itu memaksimalkan peluang untuk bimbingan dan dukungan sebaya, meningkatkan hubungan lintas, gender, dan lintas etnis, yang memastikan bahwa setiap kelompok akan memiliki setidaknya satu siswa yang dapat mengerjakan tugas yang diberikan. Kemampuan heterogen. Dalam kelompok yang heterogen, siswa berkemampuan tinggi sering berperan sebagai guru dan menjelaskan tugas yang akan dijalankan kepada teman kelompoknya.
Yang kedua ada heterogenitas etnis dan sosial ekonomi serta gender. Salah satu alasan awal terbentuknya kelompok pembelajaran kooperatif adalah untuk meningkatkan hubungan interpersonal antar siswa dari latar belakang etnis dan sosial ekonomi yang berbeda. Caranya dengan guru mengelompokkan dengan memvariasikan karakteristik sosial yang berbeda, etnis, sosial, status sosial, ekonomi, dan jenis kelamin secara bersamaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari minoritas siswa atau boleh juga dengan cara menyeimbangkan antara jumlah siswa dalam satu kelompok yang dikelompokkan menurut jenis kelamin. Next. Yang kedua ada keterampilan membangun atau team building skill. Pembelajaran kooperatif yang baik di waktu yang dihabiskan untuk keterampilan membangun tim. Berikut adalah beberapa panduan untuk membangun siswa mengembangkan keterampilan dalam membangun tim. Yang pertama, jangan awali dengan pembelajaran kooperatif dalam kesulitan. Yang kedua, lakukan team building di tingkat kelompok kooperatif. Yang ketiga, dalam membangun tim, bekerjalah dengan siswa untuk membantu mereka menjadi pendengar yang lebih baik. Selanjutnya, memberikan siswa beberapa latihan dalam bentuk kontribusi dalam kesamaan tugas sebagai bagian dari pembangunan tim. Yang kelima, selama membangun tim, guru mendiskusikan nilai untuk seperti apa memiliki pemimpin kelompok yang sesuai. Yang keenam, bekerja dengan pemimpin tim untuk membantu siswa dalam mengatasi tugas yang dikerjakan kelompok tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Hasna Muti Lutfiah. Penyusunan interaksi kelompok kecil menjadi salah satu cara untuk memfasilitasi pembelajaran siswa dengan tugas kelompok. Misalnya, mempertimbangkan peran-peran berikut yang dapat diambil siswa dalam kelompok. Yang pertama, pendorong. Pendorong ini harus mampu memunculkan siswa yang pasif dan mampu menjadi motivator untuk teman sekelompoknya. Yang kedua, gatekeeper, berperan untuk menyetarakan partisipasi siswa dalam kelompok. Yang ketiga, pelatih. Pelatih ini berperan untuk membantu teman sekelompoknya dalam konten akademik. Yang keempat, pemeriksa. Pemeriksa harus memastikan teman sekelompoknya memahami materi. Yang kelima, taskmaster, berperan untuk menjaga grup tetap fokus pada tugas yang dikerjakan. Yang keenam, perekam, berperan untuk menuliskan ide-ide dan keputusan yang diambil dalam diskusi kelompok tersebut. Yang ketujuh, kapten atau ketua kelompok ini harus mampu memantau dan memimpin jalannya kegiatan dalam kelompok tersebut. Yang kedelapan, monitor bahan. Monitor bahan berperan untuk memperoleh atau menyediakan sarana atau barang yang diperlukan dalam tugas yang sedang dilakukan. Peran tersebut dapat membantu kelompok untuk berfungsi lebih lancar dan memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota kelompok. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Rizka Rahmat Hanigara. Membina komunitas pembelajar. Fostering a Community of Learners atau FCL. FCL berfokus pada pengembangan literasi dan biologi. FCL diatur di dalam kota dan cocok untuk anak usia 6-12 tahun. Di FCL, komentar yang membangun, bertanya, dan mengkritik adalah norma daripada pengecualian. Tujuannya untuk secara bertahap menyerahkan tanggung jawab untuk belajar siswa. Program FCL menekankan 3 strategi yang mendorong refleksi dan diskusi. Yang pertama, ada penggunaan orang dewasa sebagai panutan. Yang kedua, anak-anak mengajar. Dan yang ketiga, ada konsultasi online melalui komputer. Orang dewasa sebagai panutan atau sebagai teladan. Orang dewasa mendemonstrasikan cara berpikir dan refleksi diri dalam proses mengidentifikasi topik
dalam area umum, penyelidikan, atau penalaran dengan informasi yang diberikan. Next. Contohnya, salah satu bidang penyelidikan biologis yang digunakan dalam program FCL adalah mengubah populasi. Pakar atau guru dari luar memperkenalkan topik ini dan meminta siswa untuk membuat sebanyak mungkin pertanyaan tentang hal itu. Sekitar 6 siswa membentuk kelompok belajar dan setiap kelompok mengambil tanggung jawab untuk salah satu subtopik. Anak mengajar Brown 1997 mengatakan bahwa anak-anak serta orang dewasa memperkaya pengalaman belajar di kelas dan menyumbangkan keahlian khusus mereka. FCL menggunakan pengajaran timbal balik, di mana siswa bergiliran memimpin kelompok diskusi. Konsultasi komputer online. Seperti yang baru saja disebutkan, ruang kelas FCL juga menggunakan email untuk membangun komunitas dan keahlian. Inti dari FCL adalah budaya belajar, bernegosiasi, berbagi, dan berproduksi. Pertama, meskipun banyak pendidik setuju bahwa berbagi wacana merupakan aspek penting dari ruang kelas, mereka mengingatkan bahwa tidak jelas bagaimana untuk menerapkan ini dan sulit untuk mengukur keberhasilannya. Kedua, berkaitan dengan ilmu pengetahuan pendidikan, beberapa telah menyarankan FCL mungkin menempatkan terlalu banyak penekanan pada ilmu membaca teks, mengintegrasikan informasi teks, dan belajar tentang ilmu pengetahuan dan terlalu sedikit penekanan dalam melakukan sains. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Leila Julia Merlita Khairunisa. Sekolah untuk berpikir atau School for Thought atau SFT adalah program formal lain dari pengajaran konstruktivitas sosial. Terdapat 3 komponen SFT yang telah digabungkan dalam sekolah untuk berpikir, yaitu aspek proyek Jasper, Fostering a Community of Learners atau FCL, dan Computer Support Intentional Learning Environment atau CSILE dalam lingkungan belajar sekolah menurut Lamont dan Other 2006. Ada beberapa yang diterapkan dalam 3 komponen SFT. Kurikulum menekankan pentingnya membuat siswa berpikir tentang masalah dunia nyata. Aktivitas berbasis masalah dan berbasis proyek merupakan inti dari kurikulum dengan penyelidikan mendalam yang diperluas dalam lingkup sains, matematika, dan sosial. Kurikulum sedang dikembangkan dan mengintegrasikan geografi, geologi, ilmu lingkungan, dan fisik, sejarah kuno dan Amerika, serta seni bahasa dan membaca. Contohnya, menjelajahi apa artinya hewan yang terancam punah. Dapat melibatkan pemeriksaan masalah yang berkaitan dengan perkiraan populasi, pengambilan sampel, dan masalah lain yang biasanya terbatas pada matematika. Instruksi melibatkan perubahan dalam iklim pembelajaran di kelas. Di kelas tradisional, siswa lebih banyak menerima informasi dari gurunya, dan yang siswa lakukan adalah mendengar, menonton, dan meniru apa yang guru dan teks perintahkan untuk mereka lakukan, menurut Grino 2006. Dalam komponen SFT, memberikan kesempatan kepada siswa untuk merencanakan dan mengatur pembelajaran dan pemecahan masalah mereka sendiri. Mereka juga mendorong siswa untuk bekerja secara kolaboratif saat mereka belajar dan berpikir. Siswa mengeksplorasi ide, evaluasi informasi, dan mempertimbangkan ide orang lain dalam pertukaran timbal balik yang berkelanjutan dengan teman sebaya, guru, dan pakar. Contohnya, membuat kelompok yang berjudul budaya. Budaya tentunya beragam. Ini merupakan salah satu cara agar anak bisa memahami dan mempertimbangkan pendapat orang lain. Komunitas menekankan pentingnya memberi siswa dan guru untuk berkesempatan melihat diri mereka sebagai bagian dari tim.
dan sebagai anggota komunitas yang lebih besar. Fokus komunitas mendorong siswa untuk berpikir tentang bagaimana pembelajaran dan pemecahan masalah dapat digunakan untuk lebih memahami, meningkatkan dunia tempat kita hidup. Contohnya, komunitas penulis muda seperti KIR, yaitu Karya Ilmiah Remaja. Selanjutnya ada teknologi proyek. Semuanya menggunakan teknologi untuk memecahkan isolasi ruang kelas tradisional. Mereka mendorong siswa untuk berkomunikasi secara elektronik dengan komunitas pelajar di luar dinding kelas. Penilaian dalam 3 komponen SPT menekankan pada pencapaian kinerja otentik, seperti membaca untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian, menulis untuk membangun pengetahuan baru, membuat penilaian berkoordinasi dengan lancar dengan pembelajaran dan pengajaran, dan mendorong siswa untuk terlibat dalam penilaian diri. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.